Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, memberikan kepada kita anugerah-anugerahnya yang tak terhingga, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat duduk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah jadikan segala kegiatan dan perjumpaan kita pada siang hari ini menjadi kegiatan dan perjumpaan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, manusia terbaik, manusia paling agung, manusia paling mulia yang pernah hidup dan menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Dialah manusia yang jadi pemimpin seluruh makhluk dari awal hingga akhir zaman, manusia yang kelak kita nantikan, kita harapkan syafaatnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada beliau, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya, dan kita berharap semoga kita juga kebagian, kita diaku menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan penjelasan tentang hadis ke-6, di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yang bernama An-Nu'man ibn Bashir. Siapa ini Nu'man bin Bashir? Nu'man bin Bashir adalah orang yang lahir pada bulan ke-14 setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, di mana kelahiran beliau yang menjadi pemutus daripada hujjahnya orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya kelahiran Nabi besar Muhammad, bahwasanya kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah memutus kelahiran orang-orang Ansar. Karena sepanjang Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ketika itu tidak ada satupun bayi yang lahir. Maka kemudian kelahiran beliau yang menjadi tanda bahwasanya isu yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi merupakan isu yang tidak benar. Nu'man bin Bashir ini orang tuanya juga merupakan sahabat yang mulia yang bernama Bashir bin Sa'ad. Bashir bin Sa'ad, berarti Nu'man bin Bashir bin Sa'ad. Ayahnya ini, Bashir bin Sa'ad ini, terkenal sebagai seorang periwayat hadis salawat Ibrahimiyah. Periwayat hadis salawat Ibrahimiyah, salawat yang senantiasa kita baca ketika tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi ayahnya, jadi sebab turunnya hadis tersebut, hadis salawat Ibrahimiyah, adalah ketika itu ayahnya yang bernama Bashir bin Sa'ad bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pertanyaannya? Beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, utusan Allah, alimna kaifa nusallimu alaik." Kita tahu cara untuk memberikan salam kepadamu. Kita tahu caranya memberikan salam kepadamu. Fakaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaik? Fakaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaik? Lalu bagaimana cara kita untuk bersolawat kepadamu ketika kami sedang sholat? Maka turunlah hadis
terucap dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan wahyu, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Asbabun nuzulnya ini karena ayahnya Nu'man bin Bashir yang bernama Bashir bin Sa'ad ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kami bersalawat kepadamu ketika salat, maka turunlah hadis salawat Ibrahimiyah. Adapun ibundanya itu bernama Amrah binti Rawahah. Amrah binti Rawahah. Amrah binti Rawahah. Amrah binti Rawahah ini adalah saudara kandung dari sahabat mulia yang terkenal sebagai syairur Rasul, sebagai penyair Rasul yang bernama Abdullah bin Rawahah. Amrah binti Rawahah, saudara kandung Abdullah bin Rawahah yang merupakan penyair Rasul. Penyair Rasul. Ya, luar biasa sekali. Jadi Rasulullah itu adalah suatu keindahan yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Jadi walaupun orang itu mensifati Rasul, memuliakan Rasul, memberikan pujian kepada Rasulullah seindah apapun, itu tidak bisa menggambarkan 100% daripada keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Habib Al-Habsyi itu mengatakan di dalam maulidnya, mahma tafannana wasifuhu fi wasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Sehebat apapun orang itu membuat syair, membuat pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai hari kiamat dia berusaha untuk menggambarkan keindahan Nabi, enggak akan pernah bisa. Karena kenapa? Keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada batasnya. Da'mat da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madahan fihi wahtakimi. Kita ketika memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dengan pujian apapun, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki semua sifat yang mulia, semua sifat yang terpuji. Batasannya cuma satu. Apa? La tatruni kama ataratin nasara al-masih ibn Maryam. Jangan kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Tuhan sebagaimana orang-orang pengikut Isa menjadikan Isa sebagai Tuhan. Selain itu boleh memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam selain menjadikannya sebagai Tuhan, boleh. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natikum bifami. Itu karena kata Imam Busiri, di keindahan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya, maka boleh kita memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segala sifat kemuliaan. Yang menjadi syair Rasul, yang sering membuatkan syair, yang sering mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara yang terkenal adalah Abdullah bin Rawahah yang merupakan paman daripada Nu'man bin Bashir dari jalur ibu. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang punya koneksi dengan Rasulullah pasti akan mulia.
pasti akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunya Amrah binti Rawahah ini karena tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia, orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang yang punya koneksi, punya kedekatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kelahirannya ia membawa sang putranya Nu'man bin Bashir ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik. Kemarin apa itu tahnik? Apa itu tahnik? Menghaluskan makanan. Jadi kalau zaman dulu bayi, kalau bahasa kita itu empasi, makanan pendamping ASI. Nah, harus kalau sekarang ada blender, ada alat penghalus. Kalau dulu penghalusnya pakai mulut orang tuanya. Dihalusin makanannya terus dikasih ke bayi. Jadi jangan iu-iu kalian ketika ada di perut ibunda kalian, emang kalian makan bekas apa? Bekas ditelan kemudian lewat ari-ari. Kan sama aja. Sama aja. Itu teknik. Jadi menghaluskan makanan, dihalusin oleh orang dewasa kemudian dikasih ke bayinya. Itu namanya teknik. Nah, ibunya Amrah binti Rawahah itu meminta tahnik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk putranya. Maka ditahnik oleh Rasul, dihaluskan makanannya kemudian dikasih ke Nu'man bin Bashir. Sehingga karena berkat tahnik tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nu'man bin Bashir sebuah kemuliaan. Sebuah kemuliaan apa? Beliau ketika besar, ketika dewasa menjadi seorang orator ulung, menjadi orang yang kata-katanya luar biasa. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya orang akan takjub, orang akan terpukau karena saking bagusnya. Nah kemudian ibunya juga meminta doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Nu'man bin Bashir. Ibunya meminta, ya Rasulullah tolong doakan anak saya ini, si Nu'man, biar nanti ketika dia besar, dia dewasa, dia menjadi orang yang kaya raya, dan dia menjadi orang yang banyak keturunannya, dan menjadi orang yang panjang umur. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan opsi. Wahai Ummu Nu'man, mau enggak saya doakan bagi bayimu ini sesuatu yang lebih baik? Apa itu ya Rasulullah? Ayya'isha hamidan wa yuqtalu syahidan wa yadkhulal jannah. Saya doakan anakmu ini untuk hidup mulia, kemudian mati syahid dan masuk surga. Oh ya udah ya Rasulullah, saya mau. Maka kemudian nanti Nu'man bin Bashir ini karena seorang orator ulung, maka hidupnya mulia. Dia jadi pemimpin. Dia jadi gubernur Kufah. Kufah itu salah satu kota sekarang ada di Irak. Kemudian Dimashq itu ada di Syria, dan Homs juga ada di Syria. Ada sekarang Dimashq sama Homs, HOMS, Homs itu ada di Syria juga, ada di Syria. Nah ketika beliau menjadi gubernur Syria, ketika itu masa dinasti Umayyah, yang mana beliau ketika itu mengabdi kepada Khalifah Muawiyah. Kemudian setelah Muawiyah lengser, digantikan dengan Malik bin digantikan oleh Marwan. Ketika itu kemudian beliau dibunuh di Homs pada tahun 65 Hijriah. Jadi beliau
ketika itu menjadi gubernur di Homs, ketika khalifahnya itu Muawiyah. Kemudian ketika Marwan naik, dia dibunuh di tempat ia memimpin pada tahun 65 Hijriah. Itu yang kemudian menjadi pembenaran atas doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ibunya meminta doa, didoakan oleh Nabi, mudah-mudahan anak ini hidupnya mulia, benar, jadi pemimpin di kota Kufa, di kota Dimash, di kota Homs, wa yuqtalu syahidan, dan kemudian wafat dalam keadaan syahid, wa yadkhulul jannah, dan masuk surga. Pada tahun keberapa? Pada tahun ke 65 Hijriah. Berarti umur beliau ketika itu berapa? Antara 63 atau 64. Kalau riwayatnya wafat pada masa 65 Hijriah, berarti umur beliau ketika itu adalah 63 atau 64. Hadza wallahu a'lam.